Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salma Talita. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang reksadana syariah, di mana reksadana syariah itu merupakan salah satu contoh dari lembaga keuangan non-bank syariah. Untuk poin-poin yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu mengenai pengertian reksadana, sejarah reksadana, pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana, bentuk-bentuk reksadana, jenis-jenis reksadana, sifat-sifat reksadana, dan mekanisme dari reksadana syariah. Untuk di pembahasan lebih lanjutnya, yuk simak video saya berikut ini. Happy watching, enjoy this video. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang apa sih reksadana itu. Reksadana itu berasal dari kata reksa yang berarti pelihara dan dana yang berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai suatu kumpulan uang yang dipelihara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Lalu selanjutnya, apa sih reksadana syariah itu? Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Reksadana syariah misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariah Islam. Contohnya yaitu seperti pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, dan tembakau, serta jasa keuangan konvensional, pertahanan, dan persenjataan, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Sejarah reksadana. Reksadana pertama di dunia dikenal dengan nama Eendracht Maagmacht yang berarti persatuan menciptakan kekuatan yang muncul pada tahun 1744. Reksadana ini diusulkan oleh seorang pedagang Belanda bernama Adriaan van Katwijk. Lalu pada tahun 1862 di Inggris dan tahun 1867 di Prancis, reksadana berevolusi menjadi Joint Stock Companies Act. Bentuk reksadana ini membuat investor bisa mendapatkan suatu keuntungan dari perusahaan pengelolaan investasi. Awal munculnya reksadana modern itu dimulai pada tahun 1907 di Philadelphia dengan nama Alexander Fund. Jenis ini berbeda dengan reksadana kuno. Jenis ini memungkinkan investor menjualnya kepada pengelola investasi yang menerbitkan produk dan dijual berkala setiap 6 bulan sekali. Pada tahun 1924, tepatnya pada tanggal 21 Maret di Boston, mulai saat itu performa reksadana cukup meningkat dan bagus perkembangannya setelah 1 tahun muncul dan membuatnya bertahan hingga sekarang dengan nama NVS Investment Management. Lalu di tahun 1976, reksadana di Indonesia
mulai muncul dengan dibentuknya PT Dana Reksa yang didirikan oleh pemerintah, dan reksadana pertama dari Dana Reksa tersebut dinamakan dengan Sertifikat Dana Reksa. Lalu di tahun 1995 mulai dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Reksadana. Di tahun tersebut juga dibarengi dengan terbitnya reksadana tertutup oleh PT BDNI Reksadana. Pada tahun 1996, dengan ditandai hadirnya Undang-Undang Pasar Modal, di tahun ini reksadana baru mulai tumbuh secara aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah jenis reksadana terbuka. Hadirnya Bank Muamalat Indonesia, asuransi takaful, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis dengan meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Pada tahun 1997, dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama Dana Reksa Syariah. Kemudian, pada tahun 2000, dihadirkan kembali produk baru dengan nama Dana Reksa Syariah Berimbang. Sistem reksadana Dana Reksa Syariah ini belum menjadi bagian terpisah dari sistem reksadana yang ada selama ini. Pihak-pihak yang terkait dengan reksadana. Yang pertama ini ada manajer investasi. Manajer investasi merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam. Tugas manajer investasi adalah mengelola dana untuk dapat diinvestasikan pada produk pasar modal. Dana tersebut dikelola ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau deposito. Pihak selanjutnya yaitu bank kustodian, di mana bank kustodian ini merupakan pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemodal untuk mengawasi ketaatan manajer investasi. Pihak selanjutnya yaitu auditor. Auditor merupakan pihak yang ditunjuk untuk memeriksa secara berkala kegiatan pengelolaan dana, pembukuan, dan perpajakan pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh manajer investasi. Lalu pihak selanjutnya yaitu konsultan hukum atau notaris. Konsultan hukum atau notaris merupakan pihak yang memberikan opini hukum terhadap pembentukan reksadana dan membuat kontrak investasi kolektif. Pihak yang terakhir yaitu agen penjual. Agen penjual merupakan pihak yang ditunjuk oleh manajer investasi untuk dapat membantu memasarkan reksadana kepada masyarakat. Sifat-sifat reksadana. Sifat reksadana ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka atau open end fund adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan dari bursa efek. Harga jualnya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini adalah jenis reksadana yang terbuka. Lalu yang kedua, ada reksadana tertutup atau closed end fund. Adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya bisa di atas atau di bawah dari nilai aktiva bersihnya. Bentuk-bentuk reksadana. Bentuk-bentuk reksadana ini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk reksadana persero dan reksadana bentuk kontrak kolektif investasi. Yang pertama ini ada reksadana bentuk persero atau corporate type, merupakan suatu perusahaan perseroan terbatas atau PT yang dari sisi bentuk hukum itu tidak jauh berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya itu terletak pada jenis usaha, pengelolaan portofolio investasi. Reksadana bentuk persero ini merupakan perusahaan penerbit reksadana
yang menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Ciri-cirinya yaitu bentuk hukumnya itu PT, lalu didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi, dan yang terakhir itu penyimpanan kekayaannya didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Lalu bentuk yang kedua yaitu reksadana bentuk kontrak investasi kolektif atau contractual type. Reksadana ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyerta, di mana manajer investasi diberi wewenang mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif atau KIK. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Dan yang terakhir, penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak. Jenis-jenis reksadana syariah. Pertama, reksadana pasar uang. Reksadana ini melakukan investasi pada jenis instrumen 100% efek pasar uang. Jangka waktu atau masa jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Bentuk investasinya dapat berupa deposito berjangka, surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia. Reksadana ini memiliki risiko yang paling rendah jika dibandingkan dengan reksadana lainnya. Selanjutnya, reksadana pendapatan tetap merupakan jenis reksadana yang menginvestasikan minimal 80% dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Jangka waktu yang dimilikinya yaitu sekitar 1-3 tahun. Reksadana ini bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil serta risiko pada reksadana ini relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Sehingga reksadana pendapatan tetap ini memiliki tingkatan risiko yang sedang. Selanjutnya, reksadana saham merupakan jenis reksadana yang menginvestasikan minimal 80% dari aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Jangka waktu yang dimilikinya yaitu selama 5 tahun. Reksadana ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan saham dalam jangka panjang. Risiko yang dimilikinya itu relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, sehingga dapat dikatakan reksadana saham ini memiliki tingkatan risiko yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya ada reksadana campuran, merupakan salah satu jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya ke dalam portofolio yang bervariasi. Sedangkan untuk instrumen investasinya dapat berbentuk saham atau dapat dikombinasikan dengan obligasi. Jangka waktu investasinya itu yaitu sekitar 1-3 tahun. Risiko dari jenis reksadana ini memiliki tingkatan sedang sampai tinggi. Tujuan dari reksadana ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan harga dan pendapatan. Mekanisme reksadana. Mekanisme reksadana ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, antara pemodal dengan manajer investasi yang dilakukan dengan sistem wakalah. Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor nantinya akan mendapatkan suatu keuntungan dari dana yang diinvestasikan tersebut. Yang kedua yaitu antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Di sini karakteristik dari sistem mudharabah yaitu yang pertama, pembagian keuntungan antara pemodal atau sahib al-mal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak
melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Karakteristik yang kedua yaitu pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Lalu yang terakhir, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan kelalaiannya. Nah, dari video pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya akan memberikan suatu kesimpulan mengenai reksadana. Jadi, reksadana itu merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana bagi masyarakat pemodal. Biasanya digunakan sebagai suatu alternatif bagi pemodal kecil yang tidak memiliki cukup banyak waktu serta keahlian untuk menghitung resiko dari investasi mereka. Secara keseluruhan, reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana konvensional. Mungkin perbedaannya hanya terletak pada tujuan serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Oke, teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.